Oke, yuk kita mulai yuk. Ini ada, guys, ini ada recordnya nanti. Ustaz masukin ke ini ya, YouTube. Oke, nanti biar di rumah bisa dipelajari ulang. Nah, di nomor 11 itu kita dikasih tahu nih ada himpunan. Ada himpunan P. Ini himpunannya saya bikin ngacak ya, nggak sesuai dengan soal ya. Ada himpunan Q. Himpunannya 1, 2, 3, 4. Ya. Terus ada lagi katanya pasangan himpunannya begini. Himpunannya R adalah, nah gini, 2, A, ya kan? Terus 3, A, ya kan? Terus titik-titik, D, ini salah nih, ini B. Terus satu lagi titik-titik, C. Nah, supaya R menjadi suatu fungsi, tentukan nilainya. Jadi di sini apa dan apa? Nanti jawabannya apa? Ya kan? Di sini ada dua kan? Anggap aja nih di sini X sama Y. Ya. X-nya apa dan Y-nya apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Bagaimana syarat fungsi? Fungsi syaratnya apa? Fungsi apa sih? Fungsi iu-nya. Nah, jadi kan di sini namanya domain, ya enggak? Di sini namanya kodomain, ya enggak? Nah, suatu dikatakan fungsi apabila apa? Seluruh domainnya dipetakan terhadap kodomain, ya enggak? Nah, tapi nggak boleh hanya satu ya, hanya satu, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih. Jadi nanti ini dipetakan satu, bebas kemana aja, ini ke sini boleh, ini ke double juga boleh, ya nggak? Ini ke sini boleh, ini ke sini boleh, ya nggak? Jadi kanannya boleh double, ya nggak? Tapi yang sebelah kiri harus tunggal semuanya. Nggak boleh gini, nggak boleh nih. Ini juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, karena kosong, ya kan? Gini juga nggak boleh guys, gini. Nah ini juga nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Tahu nggak? Karena double, betul. Ya nggak? Paham nggak? Jadi domainnya nggak boleh double dan nggak boleh ada yang kosong. Ya nggak? Ya. Kodomain. Ya nggak? Jadi kira-kira X sama Y-nya apa guys? X sama Y-nya. Ya. Coba. Apa? 4? 4 gitu. Terus apa lagi? 1 C. Ya. Atau boleh juga X-nya 1, Y-nya 4. Jadi nggak boleh double. Ya nggak? Kan di sini kenapa? Di sini kan udah ada 2. 2 udah ada. Ya nggak? 3 udah ada. Ya nggak? Tinggal yang belum ada siapa? Nah, 4 sama 1. Ya nggak? Makanya di sini dipasang 1 sama 4. Boleh terbalik-balik, boleh tergantung nanti di PG adanya yang mana. Gitu ya. Ngerti nggak? Nggak mungkin. Kan Ustaz yang bikin.
Ya. Jadi boleh 41, boleh 14 ya. Ya. Yang penting mulai isi aja. Jadi jawabannya apa? Tadi X-nya? Domainnya kan adalah key ya. Adalah key, ya kan? Nah, anggota key yang belum ada siapa? Anggota key yang belum ada adalah 1 dan 4. Jadi jawabannya X dan Y-nya bisa 1 dan 4 atau 4 dan 1. Itu ya guys. Oke, gimana nih? Sampai sini bingung nggak? Mana sih? Key-nya domain ya. Karena kan adanya di kiri kan? Ya nggak? Domain itu yang di kiri nih. Tuh yang di kiri. Ya nggak? Kalau domain yang mana? Yang di kanan. Apa? Apa? Ya nggak boleh kebalik. Tergantung di awalnya dikasih taunya apa. Kalau yang sebelah kirinya berarti domain. Kalau yang sebelah kanannya namanya kodomain. Ya. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya nulisnya begini nanti A,2. Oh berarti yang ini domain. Ya nggak? Yang ini berarti kodomain gitu. Paham nggak? Paham ya? Jadi yang di kiri domain, yang di kanan kodomain. Nggak boleh kebalik. Silakan, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Dah, aman? Ya silakan. Apa? Dimasukkan ke air mendidih. Oke guys, ini ada 12 nih ya. Ini agak rumit nih guys. Ya, ada fungsi ya. Fungsi. Fungsinya dikasih tahu. Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, belum tahu tuh A-nya berapa, B-nya berapa. Ya enggak? Nah, ada tabel nih. Ada tabel. Perhatiin tabelnya, guys. Ya. Ini ada tabel. Ya. Kalau X-nya 5, ya. X-nya 5, Fx-nya 26. Ya. Kalau X-nya 2, berapa nih? Ini ditanya P. Nah, kalau X-nya 4, Fx-nya 22. Kalau di sini 3, Q-nya berapa? Nah, yang dicari tentukan nilai Q. Nah, P sama Q, sorry, nilai P dan Q.
Bisa nggak? Caranya. Jadi yang pertama, ya, yang pertama cari A dan B dulu, ya. Stepnya itu cari A dan B dulu, ya. Pakai mana? Pakai dua persamaan ini nih, dua ini. Ini kan artinya kalau, sorry, satu lagi yang ini. Nah, ini kan artinya kalau X-nya dimasukin 5, hasilnya 26. Kalau X-nya hasilnya 22, gitu ya. Yuk, kita masukin. Kita ganti X-nya sama 5. Yuk, F5. Yuk, X-nya diganti 5. Jadi berapa tuh? A dikali 5. Boleh nggak saya bikinnya jadi 5A langsung? 5A ditambah B sama dengan 26. Gitu ya. 5A ditambah B sama dengan 26. Jadi 5-nya dimasukin ke sini. 5-nya dimasukin ke X, ya. Jadi 5A kan? Ditambah B, tambah B. Hasilnya berapa? 26. 26. Ya, hasil bawahnya 26. Paham kan? Sekarang yang kedua. Yang kedua kita masukin 4. F4 ya. F4 nih. F4. Kalau F4 dimasukin berapa, guys? Masukin yuk. 4. Berarti apa? 4A ditambah B sama dengan berapa hasilnya di sini? Iya, hasilnya 22 ya. Jadi X-nya diganti 4, jadi 4A ditambah B, hasilnya sama dengan 22. Gitu ya. Di sini 22. Nah, gitu ya. Nah, gimana cara nyari A sama B? Kita eliminasi. Kita kurang ya. Kita eliminasi nih. 5A dikurang 4A berapa? 1A. B dikurang B. Habis. Ya enggak? 26 dikurang 22. 4. Ya enggak? Paham? Berarti A-nya ketemu 4. Ketemu ya? Nah, setelah A-nya ketemu 4, masukin ke salah satu persamaan untuk dapetin nilai B. Ya. Oke. Masukin ke sini nih. Ke sini. Yuk, masukin A-nya ke situ. Jadi apa? 5A ditambah B sama dengan berapa? 26. A-nya berapa? 4 ya? Ditambah B sama dengan 26. 5 kali 4 berapa, guys? 5 kali 4 berapa? 20. Ditambah B sama dengan 26. 20 plus kan nih? Pindah ruas ke kanan diapain jadinya? Minus. Berarti 26 kurang 20 berapa? Jawabannya 6. Sip. Gini ya. Gitu. Emang dimakan, Ra? Oke. B-nya dapat 6 kan? Dah. Iya, silakan. Kenapa yang diambil? Kenapa yang diambil? 4 sama 5. Kan yang ada jawabannya 4 sama 5 yang di atas. Tuh. Tuh. Yang ada jawabannya kan 5 dimasukin hasilnya 26. 4 dimasukin hasilnya 22. Kalau yang lain kan belum ada. Kayak yang di FX-nya itu yang ada jawabannya. Iya, yang ada jawabannya. Udah ya, aman ya. Kenapa ya? Ada suara kucing. Kenapa harus ya? Ini. 5 sama 2 ini. Kenapa? Kan ini dimasukin dari hasil sini. 5 dimasukin ke A. 5A. Ditambah B. B-nya tetap 26. Sama dengan 26. Sama dengan 26 dan hasil ini.
Bebas makainya atas bawah. Jadi dua info yang di sini tuh buat nyari A sama B dulu, ya kan biar dapat persamaannya. Ya. Itu kalau empatnya A-nya udah ketemu, bisa masukkan ke pesanan Anda. Boleh sekali kesalahan itu dari boleh. Nanti boleh pakai yang atas atau boleh yang pakai yang bawah boleh. Maka tadi Ustaz pakai yang mana? Atas. Jadi hanya ketemu 4, 5 kali 4 20 tidak tepat sampai B-nya 6. Kamu kalau mau pakai yang bawah boleh, ya. Kalau pakai bawah boleh. Oh, terserah. Itu yang tadi itu apa? Yang 20 dari 20 itu 5 kali 4. Iya, 5 kali 4 kan masukin aja nih. Ada 4, berarti dimasukin sama ini 20. 20 dari 20 tidak masukkan. Jadi kayaknya 20 kurang 20. Oh. Nah, ngantuk lah. Dah, sekarang kita dapat ya. Dapat ya. Dah, dapat yuk. Guys, habis itu kita nyari baru step kedua ya. Cari apa? Cari P dan Q. Tadi udah ketemu kan A-nya berapa? A-nya 4. Ya enggak? 4 nih masukin ke sini ya. Berarti jadi iya kan? A-nya 4. Berarti A dikali 4 ya, 4A ya berarti ya. 4A gara-gara A-nya ketemu 4. 4X sorry. 4X. B-nya berapa B-nya? B-nya 6. B-nya 6 kan? Masukin ke sini deh 6-nya. Ya enggak? Berarti ditambah 6 ya. B-nya ganti 6. Jadi ketemu nih. Jadi persamaan fx-nya berubah jadi ini. Ya enggak? Nah, sekarang kita cari deh. Halo, usah benerin dulu ya. Berarti fx sama dengan 4x plus 6. Yuk, kita masukin. Yang ditanya, dimasukin x-nya berapa nih, guys? Berapa dimasukin? 2. Berarti nanti F2-nya masukin, guys. 4 kali 2 ditambah 6. Berapa 4 kali 2? 8. 8 tambah 6? 14. Ketemu ya? Berarti P-nya ketemu nya ketemu nih. Berarti Q-nya dapatnya berapa? 4? 14. Betul. Berarti Q-nya Q-nya lagi P-nya ya? P-nya 14. Terus satu lagi, kita mencari Q. Masukin ke sini, guys. Masukin ke yang ini. Nah, ini yang ini nih. Yuk. F berapa berarti? F3 ya. Berarti berapa yuk? Masuk sebutin. 4 kali 3 tambah 6. Betul. 4 kali 3 12 tambah 6. 12 tambah 6 18. Berarti ketemu. Apa? Yang 18 berarti siapanya? Q-nya. Berarti Q dapat sama dengan 18. Ketemu. Panjang ya? Oh iya, hijau lagi ya. Hijau tua ya? Gimana? Gak ada. Dah. Dah, yuk. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Iya, cari AB baru cari PQ ya. Ya, ada yang mau tanya nggak? Oh, bukannya jam 11 ini ya?
Oh iya, ya kita istirahat dulu ya. Maaf maaf ya, saya nggak ngeliat. Yuk. Dah, yuk. Kita lanjut ya. Tadi nomor berapa tadi? 12 ya? 13 yuk. Nih, guys. Misalnya nih, yang pertama 13. Ya, ada bilangan prima. Nah, bilangan prima. Bilangan primanya kurang dari 12. Ya, P adalah bilangan prima kurang dari 12. Sedangkan Q itu adalah bilangan ganjil, misalkan kurang dari 10. Ya, tentukan banyaknya pemetaan dari P ke Q. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ya, sip. Berarti kalau banyaknya pemetaan P ke Q, berarti Q pangkat P. Nah, berarti ini ya. Buah, kita cek ya. Ada berapa angka-angka bilangan prima yang kurang dari 12? Nah, apa aja bilangan prima? Enggak dong, bilangan prima mulai dari 2. Bilangan prima apa sih bilangan prima? Dirinya sendiri ya. 2, ya sip. 3, 5, 7, 11. Wow. Terus kalau misalnya Ki, bilangan ganjil kurang dari 10 berarti berapa? 1, 3, 5, 7. Ya, saya ganti ya, boleh nggak? Saya ganti biar beda ya. Boleh nggak? Kurang dari 7. Udah, gitu aja ya. 9. Gitu kan ya? Oke, berarti ini jumlah anggotanya ada berapa N-nya? Ada 3. Kalau ini jumlah anggotanya ada berapa? Ada 5. Berarti kalau ditanya, hah? N itu anggotanya ada berapa gitu ya? Jadi anggota P ada 3, anggota Q ada 5. Ya lupa. Iya lupa. Bentar ya. Tadi udah rekam belum sih? Udah deh. Udah. Udah. Berarti berapa nih guys? Berapa nih? Yuk. Berarti Q-nya pangkat P. Q-nya berapa? Q-nya berapa? 5. Dipangkatin berapa? 5 pangkat 3 berapa? Berarti 5 kali 5 kali 5 kan? Berarti berapa? 125 jawabannya. Gitu ya. Bisa? Bisa nggak? Kalau P ke Q berarti Q pangkat P. Kalau ya betul. Pokoknya belakang pangkat depan gitu. Belakang pangkat depan. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kalingan nggak? Enggak ya. Kalau begini? Nah, lanjut ya. Oke, yuk. 14 ya. Saya punya fungsi nih, ya. Fungsinya apa? Fx sama dengan, jangan fx. F2x ditambah 3 sama dengan 3. Perhatiin semuanya. 4x tambah 1.
tentukan ya nilai X sama dengan sorry, bukan X sama dengan F sama dengan 5. F sama dengan 5. Sama dengan 7. Nah, bisa nggak? Diketahui di soal. Ya. Jadi fungsinya apa? F berapa? F sama dengan 2X plus 3 kan? Ya nggak? Hasilnya berapa? 4X plus 1. Kalau F5, berarti kan ini 5 nih. F7, sorry. F7 kan berarti angka di sini harus 7 kan? Benar nggak? Nah, berapa angka X ya supaya jadi 7 gitu kan ya? 2 kali berapa supaya jadi 7? 2 dikali berapa ditambah 3 supaya jadi 7? Iya, 2 kali 2. Karena kalau dimasukin 2, ya kalau enggak nih kita pindah row saja ke sini nih. Ini pindah ke kanan jadi berapa? Yuk, 2X sama dengan 7 kurang 3 berapa? 4. Berarti supaya jadi 4, X-nya berapa? 4 bagi 2 kan? 2. Ya enggak? Berarti habis itu kita masukin deh. X-nya sama dengan 2 kemana? Ke sini. Ya kan? Jadi kita dapat F7-nya. F7 sama dengan 4 dalam kurung dikali berapa? X-nya 2. Jadi X-nya diganti 2 ya. Ditambah 1. Jangan 1 deh. Kita ganti. Biar apa? Biar beda. Ya. Ini berapa ya? 3 ya. Tambah 3. Nah, tambah 3 berarti ya. Jadi berapa guys? 4 kali 2? 8. 8 tambah 3? Berapa? 11. Jadi jawabannya adalah 11. Gitu ya. Ngerti nggak? Jadi kamu cari nilai X-nya dulu. Ya. 7-nya dimasukin ke sini. Hasil ini sama dengan 7. Ya nggak? Dapat X-nya nanti. X-nya 2 tadi. Alisa udah cepet tuh. Berarti 2 kali berapa? Ditambah 3 supaya hasilnya 7. Berarti X-nya berapa? 2. Ya nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Terus masukin ke sini 2-nya. Masukin ke sini. Oh, berarti X-nya tinggal ganti 2 aja. Berarti berapa jadinya? 4 kali 2 ditambah 3. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Gitu ya, guys. Aman? Aman, oke. Nanti kalau misalnya si 2X itu kan ya di 7 itu tahu dulu si X itu 24. Jadi masukin ke 4X gitu. Ya, betul. Biar tahu X-nya dulu ya. Udah, aman? Bisa nanti aku yang cakar. 8:30. Lah, bisa dapat juga itu. Ya sensitif. Dia. Aku rasanya nggak pernah ada. Coba perhatiin nih, guys. Jadi ada soal begini soalnya. Ya. Pertanyaannya adalah manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Iya. Ya, himpunan mana? Himpunan mana yang menyatakan korespondensi satu-satu?
Hah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang nomor berapa? 1A, 2A, 3C. C. 3C. Korespondensi itu pasangan, ya. Satu-satu. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu gini guys. Ini ada pemetaan nih, ya enggak? Ada titik, ya enggak? Nah, jadi dia harus dipetakan satu-satu. Misalkan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, itu satu-satu. Jadi satu di kiri dapat satu di kanan. Nggak boleh ada yang double. Jadi kalau kamu misalkan gini aja nih. Ini gini. Sorry. Ini gini. Ya, ini kita hapus. Ini udah bukan satu-satu. Kenapa bukan satu-satu? Ada yang dua. Ada yang double kan? Sebelah kanannya salah gitu ya. Jadi kalau satu-satu artinya apa tadi? Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Misalnya 1C, 2A, 3B gitu ya, ngacak gitu ya, hilang-hilang nggak apa-apa, yang penting satu di kiri, satu di kanan. Yang ini nggak mungkin nih, ini nggak mungkin. Kenapa? Ada satu yang double kan, sampai 3 kali lagi, ya nggak? Yang ini nggak boleh, ada yang double, ya nggak? A-nya. Kalau yang C, nggak ada namanya, ya. Kalau yang C, ada nggak yang double guys? Nggak ada. Kalau yang D, double lagi, ya nggak? Berarti yang satu-satu adalah yang C, betul. Iya. Iya. Satu domain harus dapat apa? Satu kodomain yang berbeda. Gitu ya. Oke? Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Pinggangnya encok. Di komik aja. Ya, Ra? Di komik aja kalau encok. Udah, aman ya? Aman ya? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Jadi setoran, Cak. Ini udah tinggal 2 lama lagi. Ramai banget sumpah tadi. Jendelanya bisa pindah-pindah kemana-mana, bukan? Jendelanya itu. Ya. Nah, baca dulu ya. Jadi fx adalah, kata dia, ax ditambah b.
Tentukan nilai fx jika hasil pemetaan sesuai tabel berikut. Jadi, kalau x-nya dimasukin 2, hasilnya 11. Ya. Kalau x-nya dimasukin 3, hasilnya 15. Kalau x-nya dimasukin 4, hasilnya 19. Nanti kan ada jawaban ya. Misalkan 3x tambah 3, yang B apa? 4x tambah 3, yang C misalkan apa? 5x tambah 4, yang D 6x tambah 1. Nah, nanti kamu masukin aja ke jawaban kalau mentok ya. Kamu masukin aja ke jawaban, ini x-nya kamu ganti sama berapa? Sama 2. Hasilnya bener nggak 11 gitu. Nah, itu kalau mentok. Tapi ntar deh. Kita jawaban jangan mentok dulu ya. Kalau mentok kejedot nggak enak ya. Nah, kalau nggak mentok gimana caranya? Kita masukin ya. AX ditambah B. Kalau X-nya diganti 2, 2 nih. Ya. Berapa hasilnya? Berarti X-nya diganti 2 ya. A dikali 2. A dikali 2 berapa? 2A. 2A ditambah B. Hasilnya harus berapa nih? Tebel ya. Nah, sekarang yang kedua. X-nya diganti berapa? 3. Nah, kalau X-nya diganti 3, hasilnya berapa? Ntar lo kita ganti dulu deh. X-nya diganti 3 ya? Sama aja. Ini kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. X-nya diganti 3. Hasilnya berapa guys? 3. Berarti 3A ditambah B sama dengan hasilnya 15. Kita kurang ya. B dikurang B. Habis. 2A dikurang 3A berapa? Min 1A ya? Atau min A. 11 kurang 15. Min 4. Berarti A-nya dapatnya 4. Ketemu tuh. Hah? Kan min dibagi min habis. Ya kan? Min bagi min habis gitu kan? Ya nggak? Oke. Habis. Berarti udah ketemu nih. Sebenarnya kamu nggak terusin nggak apa-apa nih jawabannya yang B kan? Yang A-nya cuman ada 4 kan yang B kan? Ya nggak? Tapi kalau kamu mau terusin, masukin ke lagi ke salah satu. Mau masukin kemana? Ke yang ungu apa yang ungu apa yang hijau? Yang apa? Yang hijau apa yang pink? Yang mana? Masukin ke yang pink. Ya, yang pink kita masukin. Yuk, A-nya diganti 2, guys. 2 dikali berapa, yuk? 4 ya? Ditambah B sama dengan 11. Ya kan? 8 tambah B sama dengan 11. B-nya berarti 11 dikurangin lap. Ya. Kurang lap berapa? 11 kurang lap. Nah, oke. Jawabannya berarti yang mana? Jawabannya berarti fungsinya A. A. Karena A-nya diganti 4 kan? Berarti AX ditambah B. A-nya diganti 4. 4X. B-nya berapa? 3. 4X tambah 3. Ya. Iya, betul. Hah? Apa? Iya, 8. 8-nya dari 2 kali 4. 2 kali 4. 2-nya dari sini. Ya enggak? 4-nya dari sini. Tuh, masukin ke sini. Ngerti? Ngerti ya? Eh, nggak usah. Ambil 2 aja. Bebas. Yang paling gampang. Yang paling gampang pasti hasil sama kok. Ya. Oke. Hah? Ambil 2. Kita dari 2 itu dieliminasi. Ya. Aman? Aman ya? Kita lanjut. Nomor 17. Ada yang mau tanya dulu nggak?
Menyatakan itu relasi. Iya. Coba perhatiin. Manakah yang menyatakan relasi dari kuadrat dari? Misalkan gini. Ada 1, 2, yang P ya. P nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya enggak? Q-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah gitu aja ya. Oke. Berarti ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang menyatakan relasi kuadrat dari, artinya apa? Berarti sebelah kiri, artinya baca gini. P adalah kuadrat dari Q. Nah, kuadrat itu gini misalkan. Ya. Contohnya 9. 9 itu adalah kuadrat dari apa? Iya, betul. Adalah kuadrat dari 3. Nah, kalau 25 adalah kuadrat dari berapa? Iya, karena 5 dikuadratin hasilnya 25, ya enggak? Nah, jadi kalau ditunjukin panah berarti yang mana? 1 kuadrat dari berapa? 2 kuadrat dari berapa? 4. Enggak ada ya? Enggak ada. 2 kuadrat dari berapa? Enggak ada kan? Enggak ada. 3 kuadrat dari berapa? Enggak ada kan? Enggak ada. 4 kuadrat dari berapa? 2. Berarti gini. Ya enggak? 5 kuadrat dari berapa? Ada enggak? 6, 7. Enggak dong. Hah? 6, 3 tuh 3 kali 3 dong berarti. 3 kali 3 9 kan? 7 ada enggak? 8? Enggak ada. 9? Ada. 9 itu kuadrat dari 3. Paham enggak? Gampang kan? Gampang ya? Gampang ya? Nah, nanti di ulangan kamu cari akar dari, ya enggak? Terus lebih 2 dari. Iya. Nah, lebih 1 dari. Akar dari ngerti nggak sih? Artinya apa? Misalkan 4 akar dari berapa? Iya, 16 gitu. 4 akar dari berapa? 16. Maksudnya 16 diakarin itu hasilnya 4 gitu maksudnya. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Enggak. Jadi kalau misalnya gini, cara bacanya gini. Kalau ini kan berarti P adalah kuadrat dari Q. Nah, berarti 9 adalah kuadrat dari 3. Ya enggak? Kalau nanti ditanya akar dari, ya akar dari berarti 4 akar dari berapa? Sebelah kanan, ininya kanannya. Berarti kamu cari yang 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16, ya enggak? 2 akar dari berapa? Hah? 2 akar dari berapa? Dari 4. 3 akar dari berapa? Iya, gitu kan? Ya enggak? Itu kalau akar dari, ya enggak? Paham? Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya pertanyaannya gini, guys. Lebih 2 dari, misalkan 4 lebih 2 dari berapa? Berarti kamu cari 4 itu lebihnya 2 dari siapa? Gitu kan? Dari siapa? Lebihnya 2 dari siapa? 2, betul. Kenapa? Karena 2 ditambah 2 hasilnya 4. Paham nggak? 8 lebih 2 dari siapa? Iya, paham nggak cara bacanya? Terus 15 lebih 2 dari siapa?
dari 13. Gitu ya. Paham nggak? Udah paham kan? Paham ya? Satu lagi deh, coba misalkan. Kurang 3 dari. Nah, misalkan 8 kurang 3 dari berapa? Kurang 3 dari 5. 5 kurangnya 3, 8 emangnya? Berapa jawabannya berarti? 11. Iya nggak? 8 kurangnya 3 dari apa? Kurang 8 kurangnya 3 dari apa? Dari 11. Kenapa? Karena 11 dikurangin 3, 8. 8 itu kurang 3. Dari apa? Dari 11. Bukan 8 yang kurang, tapi 11 yang kurang. Ya. Satu lagi coba. 15 kurangnya 3 dari apa? Dari apa? 18. Gitu ya guys. Ngerti nggak? Jangan tidur dong. Semangat. Seperti biasa ya, kalau naruh kepala di meja, jadi berdiri 5 menit. Ya. Hah? Iya, tangannya kalau taruh di atas meja sambil nempel kepala, berdiri 5 menit. Hah? Tetap aja, tetap nggak bisa mikir kalau kayak gitu. Karena lagi lemot otaknya tuh kalau kayak gitu. Lagi darahnya ngalir slow gitu. Ya, aman ya? Hah? Nggak ngertinya gimana? Nggak ngertinya gimana? Nah, gini 8 kurang 3 dari berapa? Jadi maksudnya kamu cari 8 ditambah 3, kebalikannya. 8 tambah 3 berapa? 11. Jadi artinya 11 dikurang 3 adalah 8 kan? 15 kurangnya 3 dari apa? Iya dong. What? Apa gimana? Iya, yang begini. Iya, yang begini. Ya. Sip, lanjut ya. Hah? 30. Kenapa bisa langsung ke 11, Ustaz? Kisi-kisi kenapa langsung ke 11? Enggak. Nih, 17 18 sekarang. Oh, karena yang bangun ruang udah dibahas di Ikhwan, ya. Ntar takutnya nggak keburu. Ya, biar selesai bareng gitu. Yoi. Yuk. Guys, lanjut ya. Lanjut ya. Yang manakah yang merupakan relasi fungsi? Nah, relasi fungsi. Ya, betul. Jadi ini kan nanti ada domain ya? Ada domain. Satu lagi namanya apa? Kodomain. Gimana?
fungsi itu gimana syaratnya? Apa? Betul sekali. Nggak jomblo, nggak selingkuh. Betul. Gimana ceritanya itu? Astaga. Gini. Jadi kalau fungsi itu, ya ciri-cirinya apa? Nggak boleh ada domain yang double. Dan nggak boleh ada domain yang jomblo apa tuh? Nggak dipasangkan. Nah, jadi ini nggak boleh nih kayak gini contohnya nggak boleh nih. Nih contohnya nih. Ini gini nggak boleh nih. Nah, ini nggak boleh nih. Walaupun nanti di sini semuanya ada gitu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nih ada yang ya kayak gitu. Ya ada yang double ya. Sama satu lagi nih nggak boleh juga nih, guys. Misalnya ada 4, ya 5 deh. Nah, ini nggak boleh nih. Kenapa nggak boleh? Iya nih ada yang jomblo nih, jomblo lagi. Tuh, nggak boleh ya. Oke, sip. Berarti kalau dari keterangan itu yang nggak boleh, yang mana? Yang boleh, yang merupakan relasi fungsi. A, B, C, yang mana? Yuk. Hah? C, betul. Sip, C. Dapat nih Ais. Satu lagi apa? Ada lagi nggak? Ya. D, nggak boleh. Karena sama-sama ada satunya nih. Nggak boleh. Ya nggak? Bau. Dah. Ya, kenapa? Nggak ada yang double kan? Tuh, nggak ada yang double, nggak ada yang double, nggak ada yang double, nggak ada yang double. Berarti boleh ya? Dia juga sama nih, nggak ada yang double. Nah, terus apa lagi? Ada lagi apa udah? Yang mana? Yang B, betul. Kenapa? Karena 1, 2, 3 nggak ada yang double kan? Jadi yang dilihat cuma sebelah kiri doang ya. Oke? Sebelah kiri itu nggak boleh ada yang kembar. Ya. Astagfirullahaladzim. Udah. Aman ya? Jadi jawabannya C, E, B. Iya. Kenapa? Gimana? Gimana? Iya. Itu korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu yang ini ya tadi ya. Ya, dua-duanya nggak boleh ada yang sama. Oke. Yuk. Ada yang mau tanya nggak guys? Apa sih Kanza? Demen banget
Satu lewat 12. Senang itu. Kalau itu 1/11. Darah, kalau apa? 11/12. 12/12. 13. Jadi Yo guys, 19. Coba ada yang bisa nggak? Baca dulu. Tuh. Jadi ada P ya. P-nya 36, 49, 64, 81 ya. Q-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Relasi apa yang menyatakan hubungan dari P ke Q? Ayo. Relasi apa yang menyatakan hubungan dari P ke Q? Apa ya? P ke Q. Akar dari 2 kali kuadrat dari faktor dari. 2 kali dari apa? Nah, 2 kali itu misalkan faktor. Faktor dari itu misalkan 6. Faktor dari berapa? 12. Karena kan 12 bisa dibagi 6 kan? Yang bisa dibagi, faktor dari itu bisa dibagi maksudnya. Ya. Kuadrat dari itu misalkan 4. Kuadrat dari berapa? 2. Kenapa? Karena 2 dikuadratin hasilnya 4 gitu. Ngerti nggak? Iya. Nah, yuk. Apa jawabannya? Kuadrat, sip, mantap. Kenapa? Karena 36 kuadrat dari berapa ya? Sebelah kiri kanan adanya. 6. Ada nggak 6 di situ? Ada, karena ini hubungan sama ini. Ya nggak? Ada lagi 49. Kuadrat dari berapa? Dari berapa, guys? 7, betul. Terus kalau misalnya 64, kuadrat dari berapa? Dari 8. DST ya. DLL ya. Bukan. Dan lupa lagi. Dan lupa lagi. Dah. Ada lagi nggak? Ya, 9. 81 kuadrat dari 9. Paham nggak? Paham ya? Paham? Oke. Oh iya, kemarin Ustadz mau bagiin ulangan. Iya, besok ya. Ingetin ya, ingetin. Aduh, tadi buru-buru soalnya. Iya, nggak capek. Ustadz kira tuh jam 9.45 masuknya. Ternyata jam 8.30. Ustadz aja jam 8 masih apa ngopi depan rumah tuh. Iya, betul. Beda lagi ya.
Ya, sampai 12. Yuk. Perhatiin semuanya, guys. Yuk, nomor 20 nih. Jika fx sama dengan min 3x ditambah 8, ya. Min 3x ditambah 8. Suruh tentukan nilai A jika FA sama dengan 23. Oke. Berapa A-nya, guys? Berarti kan gini. Ketika X diganti A, artinya kan X diganti A hasilnya berapa? Diganti A, maka hasilnya 23, gitu kan ya? Kamu ganti X di sini sama A, ya. Jadi FA-nya berapa? Min 3 dikali berapa A-nya? A ditambah 8 sama dengan 23, ya enggak? Paham? Paham ya? Tinggal cari A-nya. Caranya gimana? Tinggal diapain? Dipindah ruas. Berarti ini kan kamu disederhanain dulu ya. Min 3A ditambah 8 sama dengan 8 pindah ruas ke kanan jadi apa? Jadi min. Oke, berapa 23 kurang 8? Berapa 23 kurang 8, guys? 23 kurang 8 ayo dong. Ayo, semangat. Nah, 5 menit diri habis. Ya, berapa? 15 ya. Berarti A-nya berapa nih? 15 kali kan ini kali ya. Kali pindah ruas jadi apa? Jadi bagi 3 ya. 15 bagi 3 berapa? Min 3, sorry. Min 3 ya. Karena min 3-nya ini turun ya. Min 3 turun ke bawah jadi di sini. Iya ya. Gini aja. Gitu. Gitu. Dah. Dah, 15 bagi min 3 berapa? Min 5, betul. Gitu ya. Tuh. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung tanya, guys. Biar videonya panjang nih. Ntar kalau kamu ngeliat lagi kan enak. Hah? Tanda apanya? Enggak, kalau yang ganti tanda itu cuma penjumlahan atau pengurangan, ya. Tambah kalau pindah ruas jadi kurang pindah ruas jadi tambah. Kan ini kan yang ini kan perkalian, min 3 dikali A, ya enggak? Min 3 dikali A sama dengan 15. Nah, perkalian kalau pindah ruas enggak yang berubah itu cuma dibagi, kali jadi bagi, tapi angkanya sama, tetap min 3 ya. Oke? Aman ya? Aman. Ada lagi nggak yang mau tanya? Tidak. Faiha ada ya? Kirain nggak ada Faiha. Hah? Kok nggak ada suaranya dari tadi? Ustaz gak denger lagi. Iya. Dah, aman. Aman ya? Selesai deh persamaan relasi fungsi. Relasi fungsi selesai, guys. Roji. Oh my god, iya istirahat 2 menit. Gak apa ya, nomor 1 gak apa ya, kayak gini ya. Kelewatan gak apa ya. Aman ya. Yuk, tentukan gradien garis yang melewati 2,4 sama min 4,6. Nah, gimana guys? Gradien yang melewati 2 titik gimana? Iya, betul. Yang melewati 2 titik. Gimana? M sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1. Nah, ini kemarin nih banyaknya yang salah kayak gini, gampang padahal nih. Ya, yang tadi saya bilang, ini jangan kebalik-balik ya. Yang di sini tuh berarti X1 sama Y1. Yang di sini apa?
X2 sama Y2. Tuh. Jadi XY. Jangan XXYY. Ya, nggak boleh ya. Oke. Dah. Yuk, masukin guys. Y2-nya berapa yuk? Sebutin. Sebut. Y2. Sebut. 6. Kurang Y1-nya. 4. Dibagi. X2-nya. Min 4. X1-nya. 2. Sip. 6 kurang 4 berapa? 2. Min 4 kurang 2. Min 6. Ya, kan utang 4, utang lagi 2. Berapa, Ra? Utang 4, utang lagi 2. Ya enggak? Utang 6 dong. Kamu kecilin nih, guys. Sama-sama dibagi 2 berapa? Iya, yang atas dapat 1, yang bawah dapat 3. Nah, minnya kamu tengah-tengahin aja ya. Taruh tengah-tengah sini nih. Kok nggak bisa dipindahin? Kamu muter-muter sih. Amat hapus lagi aja. Nah, minta tengah-tengah ya. Jadi min sepertiga. Gimana guys? Ada yang mau tanya nggak? Aman? Aman ya? Sip. Kalau aman kita lanjut ke nomor 23. Nah nih, kalau yang ini kemarin ada yang kebolak-balik tandanya nih. Ada yang kebolak-balik tandanya. Ya enggak? Nah, iya. Udah min dikali min lagi jadi plus harusnya ya. Itu tetap min ya. Berarti ini, kalau suruh nentuin gradien garis yang melewati persamaan 5Y min 10X ditambah 15 ya. Gini caranya. Jadi kalau ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, gradiennya apa dong? Gradien garisnya adalah angka di depan X. Siapa depan X-nya? A. Dibagi angka di depan Y. B. Ya, hati-hati. A itu adalah angka di depan X ya. Angka di depan X. Sedangkan B itu adalah angka di depan Y. Paham nggak? Paham ya? Oke, coba. Kalau ini berarti yang di atas tuh. Apa gradiennya guys? Yang ini. Siapa ya? Kemarin yang ini siapa ya? Yang puter-puter ya? Oh ini. Oh kamu belum tahu ya tanda gini tuh artinya sama bacaannya. Tadi saya strip-stripin. Yuk. Tentukan gradien garis yang melewati 5X min 10X, 5Y min 10X ditambah 15 adalah, coba, si, siapa ya? Kemarin nih, salah ya. Oh, Zena kemarin tumben. Nilainya hancur-hancuran. Kenapa kemarin Zena? Hah? Nggak belajar ya? Belajar. Kok jelek? Kemarin? Hah?
Oke, yuk lanjut. Coba A-nya siapa Zena? Berapa Zena A-nya? Min, A-nya berapa? Zen. Iya. Nah, tandanya dimasukin ya. Ini A-nya nih. Angka di depan X. Berarti berapa? Angka depan X? Min 10. B-nya berapa Zen? B-nya 5. Oke, B-nya 5. Sip. Ya, tinggal masukin. Berarti min A per B jadinya berapa guys? A-nya berarti min 10. B-nya berarti 5. Min kali min? Min kali min? Plus dibagi 5. 10 bagi 5? 2. Gitu ya guys. Ya. Siapa yang mau tanya nih sampai sini? Aman? Aman ya? Kemudian jadi kelas. Yes. Yes. Ada yang undi aku lagi ya aku kalau habis filosofi Ya, udah ya. Coba si siapa lah ya yang ini? Kanza, yuk. Ini tadi udah kan? Kanza. Yuk, gradiennya gimana kan? Nomor 24. Gradien garis yang melalui titik potong 0,6 dan memotong sumbu X di min 4,0. Mana? Bisa nggak? Hah? Yang 2 titik tadi. Gradiennya yang melewati 2 titik. Hah? Tuh, yang tadi tuh. Apa rumusnya gradien melewati 2 titik? Apa rumusnya? Ini guys. Apa rumusnya? Ini kan? Y2. Oke. Masukin itu kan? Nih saya copy paste. Cuman bedanya dia memotong aja. Berarti ini yang 0,6 tuh ini apanya berarti? Ini apanya? X1, yang ini Y1. Jangan lupa XY, jangan XX ya. Nah, kalau yang ini apa nih? X2, satu lagi Y2. Oke, tinggal masukin aja tuh. Y2-nya berapa? Kanza? 0. Y1-nya berapa? Kanza? 6. Sip. X2-nya berapa? Min 4. Dikurang X1-nya berapa? 0. Sip. 0 dikurangin 6. Min 6. Min 4 kurangin 0. 4 atau min 4? Min 4 kurang 0 tuh min 4 apa 4? Min 4 dong. Min 4 kurangin 0 kan? Min 4. Ya enggak? Dah. Min bagi min plus. Berarti tinggal 6 bagi 4. Kamu kecilin nih. 6 bagi 4 berapa? 6 bagi 4 berapa? Sama-sama dibagi 2. Atasnya tinggal, bawahnya tinggal 2. Jadi jawabannya 3/2. Gitu ya. Gampang kan? Gampang ya?
Dah. Ya, udah capek ya. Udah capek ya. Dikit lagi. Ya. Gradien garis yang sejajar dengan 2x ditambah y sama dengan 6 adalah pada persamaan mana? Nah, ingat nggak sejajar? Sejajar apa? Sejajar ciri-cirinya. Ayo. Sejajar itu artinya M1 harus sama dengan M2. Gitu ya. M1 harus sama dengan M2. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari M1 dulu nih. Dari sini kita dapat M1 nih. Ya. Dari sini kita dapat apa? M1. Ingat M rumusnya apa? M? Min A per B. Gitu ya. A-nya berapa di sini? 2. B-nya berapa di sini? 1. Berarti jawabannya min 2 per 1. Berapa min 2 per 1? Min 2. Gitu kan? Nah, supaya sejajar berarti kamu cari di sini M2-nya, guys. Ya. Dari sini kita cari apa? M2. Nah, yuk kita cari satu. Yang di sini M2-nya berapa, yuk? Min A per B. Ini A-nya berapa, guys? Yang pertama. Ya, ini A-nya 4 ya. Ini A, ini B-nya berapa? B-nya min 1. Berarti jawabannya min 4 per B-nya min 1 kan? Berapa min 4 per min 1? 4 ya? Sama nggak? Sama nggak? Enggak, karena kan 2. Ya nggak? Berarti kalau sejajar berarti kamu cari yang iya, M1 sama dengan M2. Berarti M2-nya berapa? Min 2 juga. Paham ya? Yuk, yang nomor 2. Sejajar nggak nih M2-nya? A-nya berapa nih angka di depan X? Berapa A-nya angka di depan X? Guys. Angka di depan X. Berapa? Alisa. Alisa, angka di depan X berapa? Nih, yang B. Ini angka di depan X yang B.
Yang dipilih itu. Tuh, yang mana aja nih. Nggak merhatiin nih. Berdiri nih. Satu ya. Nah, B-nya berapa B-nya? B-nya ini berapa? Min 2. Berarti min 1 per min 2 berapa? Setengah. Setengah dong. Setengah dong. Nggak pakai min ya? Setengah dong. Kan 1 dibagi 2. 1 per 2. Kalau 2 bagi 1 baru 2. Ya nggak? Yo, yang ini. Gimana nih M2-nya? A-nya berapa A-nya? B-nya 2. Berarti kalau min A per B berapa? Bagi min 4 bagi 2 min 2. Nah, ini ketemu nih jawabannya. Kan 4 bagi 2 ada min ya depannya. Ya enggak? Nah, gitu. Gimana? Aman? Udah sampai 25 aja ya hari ini. Ya. Jadi aku ya, ini